Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas yang berhubungan dengan tema kegagalan menjadi seorang YouTuber ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara menjadi seorang YouTuber di dalam dunia per-YouTubean, jadi memang banyak faktor, banyak hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman. Dan tentunya harus benar-benar memahami konsep dasar yang berhubungan dengan YouTube itu sendiri, karena platform YouTube itu adalah platform bisnis teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara mengapa untuk menjadi YouTuber itu sangat susah sekali gitu ya, banyak konten-konten kreator yang mundur tanpa berita gitu ya, karena banyak faktor ya teman-teman. Tapi untuk menuju ke sana kita cek dulu yuk ChatGPT apa sih tanggapannya, mengapa mereka bisa gagal untuk menjadi seorang YouTuber gitu ya teman-teman. Oke, dari ChatGPT mengatakan seperti ini. Kegagalan menjadi YouTuber. Yang pertama adalah yang berhubungan, di sini dikatakan terdapat beberapa alasan mengapa seseorang mungkin mengalami kegagalan dalam mencapai kesuksesan sebagai seorang YouTuber gitu ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk konten kurang menarik, persaingan yang ketat, kurangnya konsistensi, kurangnya pengetahuan tentang algoritma YouTube, dan kurangnya promosi yang efektif. Jadi hal-hal ini sudah dijelaskan ya, ini sebenarnya hal-hal teori saja ya teman-teman, yang berhubungan dengan konten yang kurang menarik, persaingan yang ketat gitu ya, artinya banyak kompetitor-kompetitor yang tema yang sama, dan juga kurangnya konsistensi, ini bicara waktu gitu ya teman-teman. Dan di sini kurangnya pengetahuan tentang algoritma YouTube. Jadi kalau misalnya kalian ingin berkecimpung di dunia per-YouTubean, kalian harus memahami yang namanya pengetahuan tentang algoritma gitu. Jadi sistem rekomendasinya seperti apa dan bagaimana kinerjanya algoritma itu terhadap channel-channel kita gitu ya. Misalnya tentang video kita itu bagaimana rekomendasi ke orang-orang lain gitu ya, atau ke audiens, ke penonton itu harus seperti apa gitu ya. Dan di sini juga kurangnya promosi yang efektif. Artinya kalau untuk bicara promosi kan kita bisa banyak menggunakan strategi-strategi tertentu gitu. Bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam channel YouTube, misalnya video short, tab komunitas, atau kalian ingin menggunakan platform lain juga bisa, misalnya ke TikTok, Instagram, atau Pinterest dan sebagainya. Jadi ini hanya beberapa faktor aja yang paling penting ya. Kecenderungan orang itu ketika konten yang kurang menarik gitu ya, otomatis kan penonton gak ada yang datang gitu ya, tentu sepi gitu ya channelnya. Nah, dengan adanya konten yang tidak menarik, lalu adanya persaingan yang ketat gitu ya, jadi kesan dari sang konten kreator tersebut, aduh saya nyerah deh ya. Ini diakibatkan karena apa? Karena memang untuk menjadi YouTuber, mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu kan ada salah satu syarat ya untuk dimonetisasi, dan kalian bisa bekerja sama sebagai partner YouTube untuk bisa menghasilkan gitu ya. Tetapi kan kalau misalnya kita lihat perjalanan untuk mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kan itu tidak hanya membalikkan telapak tangan kita semudah itu gitu ya teman-teman. Itu perlu adanya konsistensi gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya nggak konsisten karena terjebak oleh waktu dengan pekerjaan di dunia nyata, ya jadikan saja YouTube itu sebagai pekerjaan sampingan gitu ya. Jangan jadikan YouTube itu menjadi pekerjaan utama kalian teman-teman. Jadi kalau kalian punya waktu luang banyak, kalian bisa terjun di dunia per-YouTubean itu, ya kalian bisa fokus gitu ya. Tapi kalau misalkan sibuk juga di dunia nyata gitu ya, jangan dipaksakan gitu ya. Jadi nggak perlu harus apa ya, sebenarnya tidak ada kata gagal sih kalau menurut saya ya. Cuma masalahnya ketidak kekonsistenan kita saja akhirnya kita mundur dari dunia per-YouTubean gitu ya teman-teman. Jadi perlu ketahui di sini adalah memang ya harus adanya pengetahuan tentang algoritma YouTube gitu loh. Kuncinya di sini teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu di sini gitu, hal-hal yang seperti ini kan bisa kalian selesaikan secara bertahap gitu. Karena memang tidak ada yang instan teman-teman untuk kalian ingin sukses di dalam dunia per-YouTubean teman-teman. Jadi perlu namanya proses gitu, dan hitungannya itu nggak cuma sebulan 2 bulan, itu bisa saja setahun gitu teman-teman. Tapi kalau kalian memiliki strategi tertentu gitu loh ya, kalian bisa cepat kok untuk monetisasi. Karena yang paling berat itu kan ketika kalian ingin mengejar syarat itu gitu.
1000 subscriber, 4000 jam tayang, baru kalian bisa mendapatkan penghasilan lewat AdSense gitu ya. Walaupun sudah ada informasi terbaru untuk monetisasi dengan 500 subscriber dan 3000 jam tayang gitu ya, tetapi kan itu belum bisa juga kita bisa menghasilkan dari AdSense gitu ya. Jadi harus kalian tetap konsisten sampai memang untuk mencapai syarat gitu. Jadi kalian tinggal fokus membuat konten gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus memiliki strategi sesuai tema atau niche kalian teman-teman. Dan kegagalan-kegagalan yang terjadi itu karena masalah waktu teman-teman. Dan terlalu banyak yang pemikiran berlebihan gitu ya. Terlalu dapat informasi, dapat penghasilan yang sekian banyak gitu, ratusan juta, puluhan juta, atau mungkin dengan bikin channel ini atau bikin tema ini kalian bisa menghasilkan berjuta-juta gitu. Sebenarnya proses-proses itu harus dilalui teman-teman. Sebenarnya mungkin, apa sih yang tidak mungkin, kecuali kalau kalian tidak konsisten, kalian tidak mengetahui tentang pengetahuan algoritma YouTube itu seperti apa, lalu bagaimana caranya untuk menarik minat penonton. Hal-hal seperti itu kan perlu belajar teman-teman, dan itu ada tahapannya teman-teman tentunya. Jadi kegagalan menjadi seorang YouTuber itu kalau menurut saya sih tidak ada gitu, tetapi bisa dikatakan karena untuk menjadi seorang YouTuber itu kalau menurut saya itu alangkah baiknya untuk pekerjaan sampingan saja, jangan jadikan pekerjaan utama gitu. Karena cepat atau lambat gitu, tetap konten-konten kalian hitungan waktu itu pasti ada yang nonton juga kok. Nggak mungkin kan langsung kosong begitu aja. Dan kalian harus perlu banyak melihat tutorial-tutorial yang memiliki strategi-strategi yang cocok dengan tema channel kalian gitu teman-teman. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kalian konsisten dalam mengupload video. Banyak YouTuber gitu ya yang jatuh karena masalah waktu gitu ya. Artinya dia tidak melanjutkan lagi, akhirnya karena mengejar 4000 jam tayang itu ternyata berat gitu ya, dan tidak tahu strategi apa yang harus dia lakukan gitu. Ya akhirnya mundur tanpa berita, akhirnya seperti itu gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindar dari kegagalan YouTuber ini adalah kalian pertama harus menguasai ini, pengetahuan tentang algoritma YouTube. Lalu kalian mengetahui tentang fitur-fitur yang ada di dalam YouTube. Lalu kalian belajar bagaimana cara membuat konten yang berkualitas. Ketika kalian sudah belajar berbicara konten yang berkualitas, baru kalian akan berbicara yang namanya konsistensi. Artinya kalian punya waktu yang memang secara konsisten kalian bisa mengupload video-video kalian gitu loh. Dan itu butuh proses dan pembelajaran, dan tentu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube tentunya, karena ada batasan-batasan atau aturan mainnya di dalam dunia per-YouTubean sebagai YouTuber. Jadi kalau misalnya kalian cuma mengejar AdSense kecil gajinya, tapi kalau misalnya kalian punya sesuatu hal yang lebih bermanfaat bagi banyak orang gitu ya, dan bisa menjual, tentu penghasilan kalian pasti lebih besar daripada pendapatan dari AdSense. Itu sih kalau menurut saya. Apalagi kalau misalnya ada endorse gitu ya, kalian mau jualan apa gitu, cepat atau lambat pasti akan ke arah sana. Coba lakukan itu teman-teman, persiapkan diri kalian sebagai konten kreator, jangan patah semangat, lakukan apa yang kalian bisa, dan segala sesuatu bisa kok dijual di YouTube. Yang penting sesuai dengan komunitas, kebijakan, peraturan YouTube gitu ya, jangan asal-asalan gitu. Dan juga tentunya membuat konten juga jangan asal-asalan, lakukanlah sesuai dengan hobi kalian gitu ya, sesuai skill lah. Karena kalau misalnya kalian menjadi seorang YouTuber, kalian harus memiliki suatu kemampuan atau skill seperti itu teman-teman. Teman-teman, jika ada pertanyaan, ada request, kalian bisa cantumkan di bawah komentar saya. Dan jika ingin belajar materi-materi saya sebelumnya juga udah banyak yang berhubungan dengan bagaimana cara menjadi seorang YouTuber yang sukses, bagaimana cara untuk berpenghasilan di dunia YouTube, kalian tinggal buka aja channel saya di J2F Story Tutorial. Kalian cek video-video saya, di situ banyak kok hal-hal yang harus kalian pelajari untuk menjadi seorang YouTuber. Baik teman-teman, sampai jumpa di
video-video saya selanjutnya. Salam dari saya, J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Bye!